Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Justin yang baru saja terbangun dari mimpi buruknya. Saat terbangun, Justin tidak mendapati suaminya berada di sampingnya. Justin pun kemudian keluar kamar dan melihat suaminya Tom yang ketiduran di sofa. Akhir-akhir ini Tom memang sering lembur dan pulang larut malam sehingga Tom lebih memilih untuk tidur di sofa karena tidak ingin membangunkan Justin. Justin dan Tom ini telah menikah cukup lama, namun mereka berdua belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mengadopsi seorang anak dan saat ini mereka sedang dalam proses pengajuan permohonan adopsi. Keesokan harinya Justin lari pagi sambil ngerumpi bersama sahabat baiknya yang bernama Ginny. Justin pun curhat kepada Ginny tentang dirinya yang sering kesepian karena suaminya selalu sibuk bekerja. Selain itu, Justin juga khawatir tentang permohonan adopsi anak yang sedang ia ajukan. Melihat sahabatnya yang sedang pusing dan banyak pikiran, Ginny pun akhirnya mengajak Justin untuk mengikuti kelas yoga. Ya, hitung-hitung biar Justin bisa sedikit lebih tenang dan melepaskan sedikit beban pikirannya. Malam harinya Justin kembali mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan. Sudah beberapa kali Justin dan Tom ini mengajukan permohonan adopsi, tetapi tidak satupun permohonan mereka berhasil lolos. Akhirnya keesokan paginya Justin memutuskan untuk pergi yoga bersama Ginny agar melepaskan sedikit beban pikirannya. Singkat cerita, Justin dan Ginny telah sampai di tempat yoga. Di kelas yoga tersebut, mereka berdua akan diajari dan dibimbing oleh seorang instruktur yang bernama Dominic. Tak bisa dipungkiri, Dominic memiliki pesona yang bukan kaleng-kaleng. Dengan wajah yang tampan dan tubuh atletisnya, Dominic bisa membuat wanita manapun kelepek-kelepek padanya. Tidak terkecuali Justin, yang ternyata mulai tergoda dengan pesona ketampanan Dominic. Malam harinya, Justin terlihat teladan dan cantik dan sudah menyiapkan dinner romantis untuk quality time bersama dengan Tom. Tetapi ternyata Tom malah pulang larut malam karena harus lembur mengerjakan pekerjaan di kantor. Justin pun terlihat sangat bete karena kelamaan menunggu Tom. Selama ini, Justin sering merasa kesepian karena Tom selalu sibuk dengan pekerjaannya. Justin pun kembali meminta Tom untuk mengajukan permohonan adopsi. Namun Tom malah mengabaikan permintaan Justin dan pergi menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Akhirnya untuk menghilangkan perasaan gabut dan kesepiannya, keesokan paginya Justin kembali mengikuti kelas yoga. Di sini Dominic sadar bahwa Justin sedang memiliki banyak masalah pribadi. Dominic pun kemudian mulai modus untuk menawarkan kelas yoga private untuk Justin. Alibinya sih katanya Dominic ini bisa membantu Justin meringankan beban-beban pikirannya. Malam harinya Tom memberikan sedikit surprise untuk Justin karena merasa bersalah atas kejadian kemarin. Tom memberikan Justin bunga sekaligus meminta maaf. Mereka berdua pun akhirnya kembali berbaikan untuk sesaat. Dan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, mereka berdua kembali bertengkar karena perbedaan pendapat. Justin merasa kecewa karena menurutnya keinginan Tom untuk memiliki anak tidak sebesar keinginan Justin yang sangat ingin memiliki seorang anak. Setelah itu Justin pun memilih pergi keluar rumah. Justin mengikuti kelas yoga shift malam untuk melepaskan stresnya. Selesai kelas, Dominic kembali membicarakan tentang kelas privat mereka. Menurut Dominic, Justin berpotensi menjadi guru yoga jika sering berlatih. Mereka berdua pun kemudian sepakat bahwa Dominic akan datang setiap hari ke rumah Justin untuk mengajari yoga. Malam harinya Justin pun izin kepada Tom untuk rutin mengikuti kelas yoga. Awalnya Tom merasa kurang setuju dengan keputusan Justin yang bertekad ingin belajar menjadi instruktur yoga. Tetapi karena Justin merasa sangat kesepian dan tidak memiliki kegiatan lain, akhirnya Tom pun setuju demi kebahagiaan Justin. Akhirnya yoga menjadi rutinitas sehari-hari Justin. Di sisi lain nampaknya Tom juga sedang memiliki banyak pikiran. Setelah Justin berangkat mengikuti kelas yoga, Tom diam-diam membuka ponselnya dan menghubungi seseorang di kontak yang berinisial S. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya intensitas bertemu, Justin dan Dominic menjadi semakin dekat dan menjadi semakin nyaman satu sama lain. Saking nyamannya dengan Dominic, Justin bahkan tidak segan-segan menceritakan semua masalah pribadinya kepada Dominic. Justin juga menceritakan tentang suaminya yang sering tidur di luar dan jarang membelainya. Kedekatan Justin dan Dominic ini tentu saja membuat Tom merasa cemburu. Namun malam harinya Tom pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat yang membuat Justin merasa sangat marah. Mereka berdua pun akhirnya kembali bertengkar dan menyalahkan satu sama lain. Tom merasa cemburu dengan kedekatan Justin dan Dominic, sedangkan Justin menyalahkan Tom yang selalu membuatnya kesepian.
Justin juga kembali membahas tentang proses adopsi anak yang membuat pertengkaran mereka berdua menjadi semakin panas. Kemudian karena efek mabuk, Tom pun akhirnya ketiduran di sofa. Beberapa saat kemudian ponsel Tom berbunyi dan Justin menemukan pesan dari seorang berinisial S. Membaca pesan-pesan dari S membuat Justin terbakar api cemburu dan mulai curiga kepada Tom. Keesokan harinya, Justin pun curhat kepada Ginny tentang kejadian semalam. Selain itu, Justin juga curhat kepada Dominic tentang hubungannya dengan Tom yang semakin hari semakin memburuk. Melihat Justin yang menangis, Dominic pun mencoba menghibur Justin dengan memberikan sebuah hiasan batu unik. Mereka berdua pun kemudian terbawa suasana dan terjadilah adu jigong yang cukup panas. Setelah itu, Justin pun panik dan merasa bersalah atas kejadian barusan. Berbeda dengan Dominic yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dominic bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia memang telah jatuh cinta kepada Justin sejak pandangan pertama. Malam harinya, Justin kembali terbangun karena mimpi buruk. Justin pun kemudian membangunkan Tom dan menanyakan siapakah inisial S di ponselnya Tom. Tom pun kemudian marah karena merasa Justin telah membuka ponselnya tanpa izin. Tom pun mengatakan bahwa S bukanlah selingkuhannya. Mendengar penjelasan dari Tom, Justin sama sekali tidak mempercayai perkataan Tom. Tom kemudian menyuruh Justin untuk menelpon S sendiri agar Justin percaya. Ternyata wanita berinisial S itu adalah Stephanie, seorang wanita yang bekerja di kantor agensi yang membantu mereka berdua untuk mengadopsi anak. Selama ini ternyata diam-diam Tom juga berusaha sana-sini agar mereka bisa mengadopsi seorang anak. Mendengar hal itu, Justin pun langsung terdiam dan merasa bersalah kepada Tom. Justin pun meminta maaf karena telah menuduh Tom yang tidak-tidak. Mereka berdua pun kemudian kembali berbaikan dan melakukan perpusrengan setelah sekian lama tidak mabar. Di saat yang bersamaan, Justin juga mengirimkan pesan kepada Dominic bahwa ia membatalkan kelas yoga mereka besok. Alhasil Dominic pun merasa sangat marah dan kecewa. Di sini kita mulai melihat sisi lain dari Dominic. Dalam tanda kutip yang biasanya Dominic dikenal sebagai sosok yang tenang dan soft boy, tiba-tiba berubah menjadi seperti orang yang kesetanan. Keesokan paginya, Tom akan berangkat keluar kota selama beberapa hari. Tiba-tiba Dominic mendatangi rumah Justin dan kebetulan yang membukakan pintu adalah Tom. Dominic mengaku bahwa ia tidak tahu kalau Justin telah membatalkan kelasnya hari itu. Setelah basa-basi sebentar, akhirnya Dominic tahu bahwa Tom akan pergi keluar kota selama beberapa hari ke depan. Beberapa saat kemudian saat Tom sedang berpamitan kepada Justin, nampak ada seseorang yang mengamati mereka berdua dari kejauhan. Dan saat Justin sedang membuat jus untuk sarapan, Dominic dengan creepy-nya memantau Justin dari luar rumah. Justin pun kemudian mendatangi studio Dominic untuk membatalkan seluruh kelas privat mereka. Justin juga ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan mereka hanyalah sebuah kekilafan sesaat. Mendengar hal itu, Dominic pun berusaha untuk membujuk Justin agar tidak pergi meninggalkannya. Dominic juga mengatakan bahwa dia mencintai Justin. Namun sepertinya keputusan Justin sudah bulat. Justin tidak ingin hubungan rumah tangganya rusak karena ini. Setelah mengunjungi Dominic, Justin pun mendapati telepon dari Ginny yang memintanya untuk segera menemuinya. Sesampainya di rumah, Ginny mengatakan bahwa nama asli Dominic adalah Sebastian dan dia merupakan seorang psikopat berbahaya. Ginny pun kemudian mengajak Justin untuk segera melaporkan hal ini kepada polisi. Selain itu, Ginny juga menyuruh Justin untuk menginap di rumahnya, mengingat Tom sedang pergi keluar kota. Ginny pun kemudian menyuruh Justin untuk mengemasi barang-barangnya, sedangkan dirinya akan menunggu di dalam mobil. Justin membereskan barang-barangnya sambil mengabari Tom bahwa dia akan menginap di rumah Ginny selama beberapa hari. Saat Justin telah selesai mengemasi barang-barangnya dan hendak keluar rumah, tiba-tiba dengan menodongkan pisau ke arah Justin, Dominic meminta Justin untuk segera mengusir Ginny pulang. Kemudian Dominic pun berusaha meyakinkan Justin bahwa suaminya bukanlah orang yang tepat bagi Justin. Dominic meminta agar Justin segera meninggalkan suaminya dan tinggal bersama dengannya. Mendengar hal itu, Justin tentu saja merasa marah dan mencoba untuk melawan. Saat Dominic lengah, Justin pun berusaha untuk kabur. Sayangnya Justin kalah kuat dan Dominic berhasil menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Justin pun terbangun dari pingsannya. Di sini Dominic kembali memaksa Justin untuk meninggalkan suaminya dan berpaling kepada Dominic. Karena Justin masih terus menolak, Dominic pun akhirnya merasa emosi. Dominic kemudian membawa Justin ke dalam kamar mandi dan berniat untuk menghabisinya. Justin pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya.
Justin kemudian memutar otaknya dan teringat dengan batu unik pemberian dari Dominic. Justin pun mengeluarkan jurus rayuan mautnya dan berusaha untuk mengalihkan perhatian Dominic. Dan saat Dominic lengah, Justin memukul Dominic dengan menggunakan batu tersebut hingga pingsan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Justin pun berlari kabur keluar dari rumah. Untungnya saat keluar dari rumah, Tom telah sampai di rumahnya. Ternyata Tom pulang lebih awal karena memiliki firasat yang tidak enak. Tom pun kemudian segera mengecek ke kamar mandi untuk melihat keadaan. Sayangnya setibanya di sana mereka tidak mendapati Dominic berada di sana. Ternyata Dominic berhasil kabur melalui jendela. Beberapa saat kemudian polisi juga datang ke rumah Justin untuk melakukan olah TKP. Setelah polisi selesai mengecek dan dirasa telah aman, polisi pun pergi meninggalkan rumah Justin. Justin pun sangat menyesali perbuatan kilafnya dan meminta maaf kepada Tom. Kemudian Tom mengatakan alasannya pulang lebih cepat karena ia ingin memberikan kabar baik untuk Justin. Stephanie telah menemukan seorang bayi perempuan yang bisa diadopsi oleh Tom dan Justin. Mendengar hal itu, Justin pun merasa sangat senang. Di sisi lain ternyata Dominic berhasil kabur dan mengganti identitasnya. Dominic kembali mengajar yoga di kota lain untuk mengincar target barunya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Psycho Yoga Instructor. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.